Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi kali ini, saya Miftah Fetriza Tamara dan teman saya Najiatul Fadilah, kelompok 11 Qawaid Tafsir akan memaparkan dan mempresentasikan kaidah-kaidah al-mantuq dan al-mafhum dalam Al-Quran. Baik, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Najia. Dipersilakan kepada Najia. Ya. Baik, yang bagian pertama, pengertian al-mantuq dan al-mafhum. Yang pertama, pengertian al-mantuq. Al-mantuq adalah makna yang ditunjuk oleh kata secara langsung. Ia adalah makna apa adanya yang dipahami begitu kata itu diucapkan. Al-mantuq terbagi menjadi dua. Yang pertama, sharih, jelas maknanya. Yang kedua, ghairu sharih, tidak jelas maknanya. Setiap macam itu memiliki indikasi al-dilalah masing-masing yang tidak perlu diuraikan secara panjang lebar di sini. Yang kedua, pengertian al-mafhum. Al-mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz yang tidak secara langsung. Ia adalah makna yang tersirat dan lazim bagi kata tersebut. Al-mafhum terbagi menjadi dua. Yang pertama al-muwafaqah dan al-mukhalafah. Mafhum al-muwafaqah yaitu bahwa makna yang tersirat itu sesuai dengan makna yang tersurat. Mafhum ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, mafhum al-muwafaqah aulawi atau lebih utama yang terdiri atas qat'i dan zanni. Yang kedua, mafhum al-muwafaqah musa'awi yaitu sama yang juga terdiri atas qat'i dan zanni. Selanjutnya mafhum al-mukhalafah yaitu bahwa makna yang tersirat bertolak belakang dengan makna mafhum al-mukhalafah, menghendaki makna yang tersurat tidak terdapat pada makna yang tersirat dan makna menyatakan kebalikan makna yang tersurat itu. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa makna tersurat tidak memiliki makna tersirat dan tidak terjadi kontradiksi bila makna tersirat tersirat diterapkan. Misalnya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Mafhum adalah bahwa puasa setelah malam datang tidak wajib. Bagian kedua yaitu kaidah al-mantuq. Yang pertama kaidah 155. Bila syar'i mengiringi hukum setelah pernyataan yang relevan, berarti bahwa adanya hukum itu karena adanya pernyataan tersebut. Cara pemaknaan seperti itu dikenal dalam kalangan kaum usul dengan isyarat atau penekanan kata yang merupakan jenis mantuq ghairu sharih. Indikasinya, hukum itu dikaitkan dengan keterangan yang bila keterangan itu tidak ada sebagai alasan adanya hukum, maka menyebutkan keterangan tersebut dalam kalimat menjadi sia-sia. Firman Allah terhindar dari hal itu. Contohnya, was-saniqu was-saniqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Selanjutnya firman Allah dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah. Kedua ayat tersebut di samping menjadi dalil wajibnya cambuk dan potong tangan, juga mengandung arti bahwa perbuatan mencuri dan zina itulah alasan diwajibkan hukuman potong tangan dan cambuk tersebut, dan bahwa wajib hukum itu karena perilaku tersebut, namun hukum itu tidak dipahami dari ungkapan teksnya secara langsung, tetapi dari isyarat kalimatnya. Selanjutnya, kaidah 156. Hukum yang dikaitkan pada keterangan, kekuatan atau kelemahan
tergantung kekuatan atau kelemahan keterangan itu. Bila pujian atau kecaman dan janji atau ancaman terjadi di atas dasar perilaku atau keterangan, maka seseorang akan memperoleh pujian, kecaman, atau balasan sesuai tingkat kekuatan perilaku atau keterangan itu, dan sejauh mana perilaku atau kata keterangan itu ada pada dirinya. Besar atau kecilnya balasan itu tergantung kuat atau lemahnya perilaku atau keterangan tersebut. Contoh, dalam surah Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keamanan dan peroleh petunjuk dalam ayat itu tergantung pada iman. Bila seseorang hamba mewujudkan imannya dengan baik, maka keamanan dan petunjuk yang ia peroleh akan baik pula. Dan bila imannya kurang baik, maka perolehnya itu pun kurang baik pula. Bagian C, kaidah al-mafhum, yaitu kaidah 157. Bila waktu sesuatu perlu diindahkan, maka sesuatu itu lebih perlu lagi diindahkan. Bila waktu sesuatu diindahkan, maka sesuatu itu lebih perlu lagi diindahkan. Kaidah ini termasuk lingkup pembahasan mafhum muwafaqah aulawi. Hal ini karena menyebut waktu terjadinya sesuatu berarti menyebut sesuatu itu sendiri lebih penting lagi. Contoh firman Allah pada surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Makna ayat itu ialah, ingatlah waktu Nabi Ibrahim berkata, tetapi perintah mengingat waktu Nabi Ibrahim berkata itu maksudnya adalah untuk mubalaghah, yaitu agar kata-kata Nabi Ibrahim itu benar-benar diperhatikan, bukan perintah memperhatikan waktunya itu. Jadi yang paling penting dilaksanakan adalah mafhum muwafaqahnya, yaitu menjadikan kisah Ibrahim pelajaran, bukan mantuknya, yaitu waktu kisah Ibrahim tersebut. Selanjutnya kaidah 158, bila hukum disusun berdasarkan keterangan yang dapat dipertimbangkan, membuangnya tidak diperkenakan. Di atas sudah diterangkan kaidah bila syar'i menyebutkan hukum dan ia iringi dengan ilatnya, itu menunjukkan bahwa hukum itu ada karena ilat tersebut. Kaidah itu dan kaidah yang diterangkan ini mirip, namun ada perbedaannya. Perbedaannya adalah bahwa kaidah yang lalu itu hukum dikaitkan dengan ilatnya. Bahkan ilat itu adalah dasar pensyariatannya. Pada kaidah yang kita terangkan ini, yang berperan perlu diperhatikan dalam memahami dan menetapkan makna. Konsekuensi diperhatikan keterangan-keterangan itu adalah, pertama, keterangan-keterangan yang ditolak perlu disampaikan. Yang kedua, keterangan-keterangan yang berpengaruh perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, tidak memperhatikan hanya keterangan-keterangan yang disebutkan berdasarkan kesesuaiannya dengan kasus atau menjadi jawaban pertanyaan, atau berdasarkan kondisi-kondisi lainnya di mana disebutkan keterangan-keterangan itu tidak dimaksudkan untuk diterimanya keterangan-keterangan tersebut dan menolak yang keterangan lainnya. Semua itu adalah kondisi-kondisi di mana mafhum mukhalafah dipandang tidak perlu dicari. Penentu dalam persoalan ini bahwa mafhum mukhalafah perlu dicari. Apakah disebutkannya al-mantuq secara khusus menyatakan kekhususan atau bukan, hukum atau bukan. Kaidah lain yang sejalan dengan masalah itu adalah kaitan dekriptif, tidak mengandung mafhum mukhalafah, berbeda dengan kaitan reservatif. Contoh kaitan deskriptif, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Suatu dalil pun baginya tentang itu. Artinya tidak ada sesuatu dalil pun baginya tentang itu adalah keterangan.
Tuhan yang tidak patut disembah. Ayat itu tidak bisa berarti sebaliknya, bahwa orang yang menyembah selain Allah yang memiliki dalil landasan tidak terkena sanksi. Hal itu karena apapun sembahan selain Allah adalah sembahan yang tidak memiliki dalil apapun, dan hak itu merupakan sifat yang melekat pada Tuhan tersebut. Adapun mafhum mukhalafah dipertimbangkan bila keterangan itu mengaruhi. Bila Anda sudah memahami persoalan di atas, kita kembali kepada dasar kaidah. Pada dasarnya ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kaitan-kaitan, hukumnya hanya jelas dan berkaitan-kaitannya itu, kecuali pada ayat-ayat yang sedikit sekali. Pernyataan dalam kaidah ini, bila hukum disusun atas dasar keterangan, maka yang dimaksud dengan keterangan di sini lebih umum dari sifat. Dalam istilah ahli-ahli nahu, keterangan dalam hal ini meliputi kaitan-kaitan dengan syarat, sifat, istisna, dan bentuk-bentuk mafhum mukhalafah lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kaidah ke 199. Adanya syarat tidak memastikan terjadinya peristiwa. Peristiwa ada kalanya diungkapkan dengan kalimat syarat. Padahal peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Hal itu dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan intensitas peristiwa dalam rangka memperkuat ataupun menolak suatu pendapat atau lainnya. Misalnya pada ayat walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ayat itu mengenai nabi-nabi, mereka jauh sekali dari kemungkinan melakukan perbuatan syirik. Ungkapan itu semata-mata dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa syirik merupakan masalah yang sangat luar biasa dan besar sekali dampaknya. Kemudian pada kaidah selanjutnya, kaidah 160, hukum yang dipersyaratkan adanya salah satu dua hal, kebalikannya dipersyaratkan dengan tiadanya keduanya sekaligus. Dan setiap hukum yang dipersyaratkan adanya dengan dua hal sekaligus, kebalikannya dipersyaratkan dengan tiadanya salah satu. Sebagaimana diketahui, kebalikan segala sesuatu atau mafhum mukhalafah dipersyaratkan adanya kebalikan syaratnya. Bila hukum terwujud kecuali dengan terwujudnya salah satu dua syarat, maka hukum itu terangkat atau tiada dengan terangkatnya kedua syarat itu. Bila ada salah satu, hukum tetap ada, tetapi bila terjadinya hukum tergantung pada terjadinya dua syarat itu secara kumulatif, maka terangkatnya salah satu dua syarat itu mengangkat pula hukum. Pernyataan kita salah satu dua hal maksudnya atau lebih. Pernyataannya kita tuh salah satu dua hal maksudnya atau lebih. Contoh kaidahnya, ini yang pertama, hukum yang tergantung salah satu syarat. Di Quran surah Al-Maidah ayat 32, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seorang hamba manusia bukan karena membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini tergantung salah satu syarat. Maksudnya, siapa yang membunuh seseorang tanpa haknya dibunuh karena ia berhak menuntut kisos atau pembunuhan itu mengakibatkan terjadinya fasad atau kezaliman, maka itu sama artinya dengan membunuh seluruh manusia seluruhnya. Kemudian hukum yang tergantung dua syarat. Di Quran surah An-Nisa ayat 6. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka menikah. Lalu jika kalian lihat mereka telah cerdas, serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Jadi di sini ada dua syarat, mereka menikah ataupun telah cerdas
dengan harta mereka. Penyerahan harta anak-anak yatim itu kepada mereka dibicarakan, nah ada dua, yaitu menikah dan telah mampu mengelola uang. Jadi mafhumnya, bila hanya terpenuhi satu syarat, penyerahan harta tidak dibolehkan. Ini tergantung dua syarat. Selanjutnya, kaidah ke-161, bila satu pihak dipuji, dicela, dan lainnya secara khusus, adanya mafhumnya perlu diindahkan. Bila satu pihak, maksudnya satu jenis, mafhumnya maksudnya mafhum al-mantuq, yaitu mafhum mukhalafah. Contohnya, di Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum arab. Kalla innahum arabbihim yawma idil mahjubun. Artinya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu hari itu benar-benar terisolasi dari Tuhan mereka. Isolasi dalam ayat itu maksudnya azab. Mafhumnya, orang yang tidak diazab tidak terisolasi. Imam Malik berkata, beliau menafsirkan ayat itu dengan bila musuh-musuhnya ia isolasi, tentu sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, atau sebaliknya, ia menampak tajalla pada wali-walinya sehingga mereka melihatnya. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan, bila terisolasinya mereka karena mereka tidak disukai, itu menjadi petunjuk bahwa sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, mereka yang beriman melihatnya karena mereka disenanginya. Ia juga menyatakan, dalam ayat itu terdapat petunjuk bahwa wali-walinya melihatnya dengan mata kepala mereka. Berdasarkan ayat itu, Imam Ahmad dan lainnya mengambil dalil bahwa orang-orang mukmin dapat melihat Allah pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, kaidah ke-162. Penyebutan secara khusus setelah adanya penunjukan kepada umum berarti pengkhususan pula hukumnya. Membelokkan dari hukum seharusnya berlaku umum, jadi harus berlaku khusus, dibenarkan bila pengkhususan itu tidak maksudkan untuk mengkhususkan hukum. Bila maksudnya tidak demikian, maka hal itu berarti mengabaikan apa yang sebenarnya dimaksud tanpa suatu sebab yang menentang maknanya itu. Itu tidak dibenarkan. Contohnya, pada Quran Surah Al-Isra ayat 70, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ayat itu menunjukkan bahwa Bani Israel, artinya, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat itu menunjukkan bahwa Bani Israel itu tidak diistimewakan dari seluruh makhluk, tetapi hanya kebanyakan makhluk. Penyebutan secara khusus. Mereka tidak lebih mulia dari umat Islam berdasarkan bahwa umat Islam ini lebih baik dari mereka atau khair ummah. Kemudian kaidah ke-163 menyatakan sesuatu tidak berarti meniadakan selainnya. Perbedaan kaidah ini dengan kaidah sebelumnya adalah bahwa kaidah sebelumnya itu menyatakan bahwa mengalihkan kata dari makna umum kepada makna khusus. Setelah terlebih dahulu nyata adanya penunjukan kepada makna umum menunjukkan khususnya, maka kata itu dan selanjutnya mafhumnya dapat diperoleh. Sedangkan kaidah ini lebih umum dari sekadar menyatakan bahwa kata-kata itu bermakna umum atau khusus. Yang dimaksudkan adalah bahwa menegaskan atau menyatakan sesuatu berkenaan suatu persoalan tidak berarti sama sekali bahwa hukum hanya khusus untuk persoalan itu dan menegasikannya untuk yang lainnya. Contohnya, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dan artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari lelaki kalian. Al-Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menetapkan sumpah atas yang mendakwa. Ini sumpah itu merupakan tambahan dari yang disebutkan ayat itu. Beliau juga bersabda kepada seseorang, 2 saksi darimu atau sumpah darinya. Yang mendakwa perlu mengajukan 2 saksi. Bila tidak bisa, lawannya diterima dengan menyatakan sumpah. Jadi, ada tambahan yaitu sumpah. Jadi, ditetapkan adanya 2 saksi bagi yang bersengketa oleh ayat, tidak berarti tidak adanya tambahan lain dari sunnah, yaitu sumpah yang dinyatakan hadis, tidak ada tambahannya. Kemudian kaidah 164, penggabungan kalimat tidak berarti penggabungan hukum. Yang dimaksud penggabungan di sini adalah menggabungkan kata-kata teks 2 persoalan atau lebih syari
Bentuknya adalah masuknya huruf waw antara dua kalimat sempurna, masing-masing merupakan mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il kepada kata yang mengandung perwajiban terhadap seluruhnya atau berlaku umum untuk seluruhnya, padahal ilahnya tidak sama dan juga tidak terdapat petunjuk bahwa keduanya dipersamakan. Nah, tingkat kekuatan atau kelemahan makna penggabungan itu berbeda-beda. Ada 3 tingkatan. Kita persingkat. Pertama, kekuatan penggabungan yang kuat, yaitu bila satu kata menyatukan dua yang sama, hukumnya sedangkan isi rinciannya berbeda. Sama hukumnya, sedangkan isi rinciannya berbeda. Dalam keadaan seperti itu, perlu diingat bahwa penggabungan itu tidak berarti penyamaan dua yang disebutkan itu mengenai hukum yang lain dan hukum yang disebutkan itu, kecuali bila ada dalil lain. Pendukung kaidah ini berkata konsekuensi penggabungan dengan penyamaan makna itu adalah bahwa penyamaan hanya dapat dalam makna dasar, bukan dalam keseluruhan hukumnya. Tingkatan kedua adalah lemah, yaitu bila terdapat beberapa kalimat sedangkan makna masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan penggabungan sangat lemah. Hal itu karena masing-masing kalimat mengandung makna, hukum, sebab, dan tujuan sendiri yang terlepas dari kalimat-kalimat lain. Kesamaan keduanya dalam penggabungan tidak mewajibkan kesamaan keduanya mengenai apa yang di belakangnya. Dan yang terakhir adalah sama kuatnya, yaitu bila penggabungan jelas untuk menyatakan kesamaan, sedangkan tujuan pembicara jelas pula untuk menyatakan perbedaan. Oleh karena itu, bertabrakanlah fenomena kata dengan fenomena tujuan. Secara tekstual mengandung kesamaan, secara tidak mengandung perbedaan. Jika salah satu lebih unggul, diterima, bila tidak, perlu ditarjih. Contohnya, pertama, menyatukan dua kalimat yang sama hukumnya, sedangkan isinya berbeda. Contohnya ada di Quran Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi di ayat 151 artinya, marilah kubacakan apa yang diharamkan ke kamu oleh Tuhanmu. Kemudian di 153-nya, agar kalian tidak menyerikatkan atau mensekutukannya dengan apapun. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Nah, pada ayat itu disebutkan disamakan oleh keharamannya disamakan. Baik keharaman itu ditujukan kepada secara langsung seperti syirik, membunuh anak, mengerjakan kekejian, membunuh yang Allah haramkan, dan lain-lain, maupun keharaman itu ditujukan kepada kebalikan dari yang diperintahkan, misalnya kebalikan dari persoalan perbuatan baik kepada orang tua, memenuhi takaran timbangan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, yang bagian keduanya yaitu menyatukan beberapa kalimat yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Kalau yang tadi kan menyatukan dua kalimat yang hukumnya berbeda. Di Quran Surah Al-An'am, juga di ayat 141. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Artinya makanlah buahnya bila berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetiknya. Memakan hukumnya boleh, tetapi mengeluarkan hak zakat hukumnya wajib. Maka penggabungan di sini tidak ada. Kemudian kaidah ke-165, penggabungan beberapa Asmaul Husna dalam Al-Quran menunjukkan tambahnya kesempurnaan. Nama-nama Allah seluruhnya adalah Al-Husna, yang merupakan ujung dan puncak sifat-sifat terbaik. Hal itu karena nama-nama mengandung sifat-sifat sempurna yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Nama-nama itu merupakan nama-nama yang sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nama-nama itu merupakan kata sifat yang transitif, maka yang mengandung 3 makna. Pertama, kokohnya nama-nama itu sebagai nama Allah. Kedua, kokohnya sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama itu sebagai sifat-sifat Allah. Dan ketiga, kokohnya hukum-hukum dan isi nama-nama itu. Dan kaidah terakhir adalah kaidah 196, konteks membantu memperjelas yang mujmal atau yang umum, menspesifikan yang samar, memastikan yang tidak pasti, mengkhususkan yang umum, membatasi yang mutlak, dan memvariasikan yang makna. Dalam menafsirkan firman Allah, konteks kalimat atau al-siyaq, situasi dan kondisi atau muqaddal hal, indikasi-indikasi kalimat atau qarain, dan pengklasifikasian mana yang mirip perlu dilakukan. Karena indikasi makna satu kata berbeda-beda sesuai dengan keumuman.
kespesifikan kemiripan atau kekhasan makna, dan tidak diragukan pula bahwa indikasi al-qarinah dalam sebuah ayat menunjukkan suatu makna yang tidak terlihat secara kasat dalam ayat tersebut. Tidak jarang seorang mufasir menyatakan suatu pendapat mengenai satu ayat, padahal di ayat tersebut terdapat indikasi yang menunjukkan ketidakbenaran pada pendapat tersebut. Contoh firman-Nya di Quran surah Ad-Dukhan ayat 49. Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah kau memang perkasa dan mulia. Sebenarnya pada konteks ayat itu adalah dampratan atau celaan, tapi bunyinya seperti kalimat pujian. Nah, di ayat kemudian demikian pula tidak boleh membelokkan kalimat dari konteksnya kepada konteks lain, kecuali terdapat bukti hujah berupa penunjukan ayat yang jelas yang membuat kita harus menerimanya, atau berupa hadis dari Rasulullah yang dapat dijadikan hujah. Hal itu karena menggiring kalimat kepada makna yang lebih mendekati konteks ayat lebih didahulukan daripada menggiringnya kepada makna yang menyimpang dari konteks itu. Berdasarkan hal itu, para ilmuwan berpendapat semua kata infak dalam Al-Quran berarti sedekah, kecuali di firman Allah di Quran surah Al-Mumtahanah ayat 11, fa'atul ladina zahabat azwajuhum mislama anfaqu, yang artinya maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu sebanyak yang telah mereka bayar. Jadi mereka berpendapat semua kata yaitu mahar di sini, bukan infaknya, bukan sedekah, yaitu mahar. Mereka mengecualikan ayat itu tentu berdasarkan konteksnya. Mereka juga berpendapat semua kata as-shaum dalam Al-Quran berarti ibadah puasa yang biasa kita kenal, kecuali pada Quran surah Maryam ayat 26. Quli inni nadartu lirrahman. Artinya, maka katakanlah, saya telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Di sini konteksnya puasa itu ada kalimat menunjukkan bahwa itu adalah puasa berbicara, bukan puasa yang kita kenal. Juga pendapat mereka semua kata az-zulumati wan nur atau gelap dan cahaya dalam Quran maksudnya adalah al-huda dan ad-dhalal, petunjuk kesesatan, kecuali ayat pertama Al-An'am dimaksud oleh gelapnya malam dan terangnya siang. Oke, sekian dari penjelasan kami. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini lumayan banyak kaidah yang ini ya. Baik, bismillah. Saya Mutiara Fitri izin bertanya. Boleh, Bun. Ya. Boleh, silakan. Saya izin bertanya ke pembahasan pertama tentang pengertian mantuk atau tentang al-mantuk ya. Di sini kan mantuk itu makna yang ditunjukkan oleh kata secara langsung atau makna apa adanya yang dipahami begitu kata itu diucapkan gitu kan. Sedangkan di sini mantuk itu terbagi menjadi dua, yaitu mantuk yang shorih dan ghairu shorih. Atau mantuk shorih itu kan jelas maknanya. Nah, yang ghairu shorih itu tidak jelas maknanya. Nah, di sini saya ingin bertanya di bagian mantuk yang ghairu shorih gitu. Jadi kan di sini mantuk itu kan makna apa adanya yang dipahami begitu kata itu diucapkan gitu. Tapi di sini ada yang ghairu shorih atau yang tidak jelas maknanya gitu. Jadi saya mau minta penjelasan dari pemakalah tentang itu gitu. Dan kalau bisa diberi contohnya juga. Atau mungkin contohnya sudah tercantum di makalah atau di PowerPoint, mungkin bisa dijelaskan dari contoh-contoh tersebut gitu. Baik. Oke. Terima kasih pemakalah. Pemakalah Baik. Novia izin tanya. Ya, silakan Nov. Ya, izin bertanya. Bukan bertanya sih, ini tuh kayak minta contoh lain. Contoh lain dari kaidah 157 biar lebih dipahami, biar lebih gampang dipahami.
Terus minta tolong sederhanain penjelasan dari kaidah 158 di kaidah mafhum. Itu aja pemakalah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Maaf ya. Ada lagi? Yang lain jika ingin bertanya silakan. Yang lain juga. Ya, sepertinya tidak ada yang tanya lagi ya. Baik. Gimana ya Pak? Kami coba jawab pertanyaan dari Tiara ya. Sepengetahuan kami pemakalah. Di sini kan ada 2 jenis mantuk. Pertama syarih, jelas maknanya. Yang kedua, ghairu syarih atau tidak jelas maknanya. Nah, kalau misalnya pada penjelasan mantuk itu adalah bentar. Sebentar ya teman-teman, pemakalah izin mencari jawaban terlebih dahulu. Baik, pemakalah.
Jadi pada bagian mantuk kan ada dua jenisnya, Bun. Nah, Tera. Ada Ya. yang syari, ada yang ghairu syari. Yang syari itu kan pengertiannya itu sama seperti pengertian mantuk pada umumnya. Ini dari kitab Kaidah Tafsir. Itu tuh berdasarkan pengertian yang tidak dipahami dari bunyi kata-kata yang apa adanya ya. Nah, ghairu syari itu kebalikannya. Jadi pengertiannya itu tidak didasarkan pada bunyi ungkapan kata-kata, tapi dari isyarat. Dari maknanya gitu ya. Isyarat, penunjukan atau maksud nas. Nah, ini dijelasin sebenarnya pada kaidah ke 155 itu termasuk jenis mantuk ghair syar'i. 100. Ya. Yang ini Quran surah Al-Maidah ayat 38. Berarti Ya, kalau ghair contohnya ya masih kami sendiri dari pemakalah cuman sampai memahami di situ ya, Tiara. Untuk contoh spesifiknya mungkin banyak jenisnya ya, cuman mungkin nanti bisa disempurnakan sama Bapak. Jadi intinya kalau ghairu syari itu tuh kebalikan dari yang syari ya, yang jelas ya. Jadi dia tidak jelasnya itu maksudnya tidak diterangkan secara langsung, tapi dengan isyarat. Tapi maknanya Terus bisa dipahami. makna bisa, maksud nas, makna konteks, Oh, gitu penunjukan. ya. Dan tambahan, Ya. yang ghairu syari itu dikaitkannya hukum itu dengan perilaku. Maksudnya Jadi gimana? dengan adanya perilaku, mungkin nanti Bapak semoga diluruskan ya Pak. Jadi mungkin ya, mungkin contohnya itu ada di kaidah 155, kan itu ada yang tadi tentang potong tangan dan juga ini ya, dari potonglah zina. tangannya Itu kan ada pelaku, maksudnya ada perilaku mencuri gitu kan. Ya, Jadi hukumnya ada dipotong tangannya gitu. dengan cara ya kurang. Aduh Pak, maaf ya Pak. Ya, gitulah kurang lebih. Semoga nanti diluruskan oleh Bapak. Jadi Bunda jangan ditelan dulu. Iya, baik. Atau ada yang kasih banyak penyanggahan dari teman-teman yang lebih paham, tanggapan boleh. Oke. Untuk pertanyaan Novia, contoh lain dari kaidah 157 ya, Nov. Iya. Apa ya? Apa ya, Nov ya? Banyak kayaknya, cuma gitu.
Ya udah mungkin Oh, ada. jelasin contoh. Oh, ada. Iya. Ya. Di aman. Biar Contoh lebih paham lainnya gitu. coba ya. Untuk kaidah 157 di mana sesuatu yang perlu diindah, maksudnya perlu dijelaskan, tapi maka sesuatu itu lebih perlu lagi diindahkan, maksudnya di apa ya, disebut lagi gitu. Jadi lebih penting lagi ya gitu pokoknya ya. Nah, selain dari Quran surah Al-Baqarah ayat 160 di makalah, ini ada di Quran surah Al-Isra ayat 23. Kita udah familiar sama ayat ini. Ya. Benar buka dari surat Al-Isra ayat 23-nya. Di situ kan di artinya aduh, apa nih ya teman-teman? Makalahnya cuma 2 orang. Jadi di ayat 23 itu tuh termasuk juga mafhum. Jadi kan kaidah 157 ini kan lingkup pembahasannya itu mafhum muwafaqah al-ulawi ya. Jadi salah satu contoh dari mafhum muwafaqah al-ulawi juga itu ada di Quran surah Al-Isra ayat 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya potongannya mana? Ayo. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, jangan kamu mengucapkan pada kedua ibu bapakmu ucapan uff, dan janganlah kamu membentak keduanya. Jadi, dari ayat ini tuh disebutkan kan nggak boleh ngomong kasar, uff, dan nggak boleh membentak. Tapi di ayat ini juga tersirat haramnya kayak lebih dari itu, kayak mukul orang tua dan menyakiti yang dan lain-lain. Oke, gitu sih. Mungkin ada ya, jadi itu salah satu contohnya nanti ya. Semoga bisa dipahami ya, Nov. Nanti semoga nanti Bapak tolong banget Bapak dilurusin. Semoga benar salah satu contoh dari kaidah ini ya. Iya. Najia ingin menjawab pertanyaan dari Novia yang selanjutnya. Mungkin. Najia ada nggak ya? Bentar, Beb. Ada ya? Tadi Novia minta sederhanakan kaidah 158 katanya. Oke. Memang pas di kaidah 158 nih dijelaskan lumayan panjang ya. Maaf, tapi ini secara singkatnya ini membahas tentang hukum yang disusun berdasarkan keterangan yang dapat dipertimbangkan itu membawanya tidak dibolehkan. Sedangkan keterangan itu merupakan kaitan hukum. Oke, bentar.
Nah, eh, 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 oke. Gimana ya, Nov? Sederhananya gimana ya? Langsung aja ke contohnya, terus jelasin gitu. Contohnya maksudnya gimana? Contoh kaidah ini. Ya, yang dicontohkan di makalah tadi, nah. Gimana ya, Nov? Ya. Jadi kan ini tentang keterangan. Nah, keterangan ini merupakan kaitan hukum. Keterangan tuh kayak kalau sebelumnya kan bila syari menyebutkan hukum dan diiringi dengan ilah, itu menunjukkan bahwa hukum itu adalah ilah tersebut. Jadi hukumnya itu adalah alasan dari karena suatu alasan itu. Nah, kalau ini dia itu keterangan mirip-mirip lah, cuma bedanya ini kalau kaidah sebelumnya tuh kaidah yang 157 itu di kaidah-kaidah sebelumnya yang kita bahas itu dia berkaitan dengan ilah. Kalau ini berkaitan dengan keterangan-keterangan yang harus dipahami. Nah, keterangan itu keterangan-keterangannya itu ada 9. Bukan. Ya, keterangan bingung. Aduh, Pak, bingung, Pak. Jadi tadi kan udah gimana ya, Pak? Keterangannya itu Semampunya ada. aja, Pak. Semampunya. Ya. Jadi keterangan yang berkaitan dengan hukum itu ada 2. Nih ya, kita ini dulu ya, bismillah. Pertama kaitan deskriptif ada 2 ya. Pertama, deskripsi tidak mempengaruhi hukum, nggak ada ngaruhin hukumnya. Dalam hal ini itu tidak terdapat di dalamnya mafhum mukhalafah, jadi nggak termasuk mafhum mukhalafah. Kedua, deskripsinya mempengaruhi hukum, terdapat mafhum mukhalafah. Nah, yang apa? Itu ada di gimana ya jelasannya? Kalau misalnya ada mafhum mukhalafah ini, kalau misalnya ada mafhum mukhalafah, itu dipertimbangkan bila keterangan itu Pak, bingung banget, Pak. Makalu bingung, Pak. Maksudnya itu masih belum mengerti sepenuhnya, Pak. Angkat tangan itu. Angkat tangan, Pak. Nggak ngerti, Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Barangkali ada, masih. Maaf ya, Nov. Nanti dijawab sama Bapak. Sama Bapak. Insya Allah ya.
Ini banyak kaidahnya soalnya, Pak. Pembahasan kali ini. Barangkali ada lagi yang lain? Tadi Pak soal mantuk ada dua, syari dan ghairu syari tadi Pak. Kalau yang ghairu syari itu seperti apa gitu? Oke, ini ini mengenai mantuk dan mafhum ya. Mantuk itu dari kata natoko. Natoko itu mengatakan, itu natoko. Ya, mantuk. Yang terucap atau bahasa lain nanti yang tersurat gitu ya, itu mantuk namanya. Kalau mafhum itu yang tersirat atau yang dipahami. Atau bahasa lainnya nanti mantuk itu yang tekstual. Akan mafhum itu yang kontekstual. Oke. Nah, ini cara memahami sebuah kata ya. Jadi seni memahami dalil gitu ya kalau dalam ilmu agama ya. Nah, dalam fikih pembahasan mantuk mafhum itu ada. Kemudian dalam ulumul Quran juga ada ya, ulumul Quran. Nah, termasuk juga dalam tafsir itu pun juga ada, karena tafsir nanti arahnya diantaranya adalah ke fikih ya. Sehingga di sini kaidah tafsir pun membahas tentang tentang mantuk dan mafhum ini. Ya. Oke, itu pertama. Nah, kemudian pembagian daripada mantuk dan mafhum ya, atau nanti begini lanjutannya. Mantuk itu gampangnya tersurat. Itu kalau saya mengatakan kata pergi gitu ya, pergilah kamu, maka ya atau jagalah kebersihan, itu ya berarti perintah menjaga kebersihan gitu ya. Tapi kalau mafhum itu nanti sisi lain. Ya misalnya mafhum mukhalafah itu ya. Bilang jagalah kebersihan itu berarti ya jangan buang sampah sembarangan. Itu namanya mafhum ya. Dipahami, yang dipahami gitu ya. Mantuk itu yang tersurat, kemudian itu yang diambil. Sedangkan mafhum itu yang dipahami sisi lainnya. Nah, mantuk tadi ada yang sorry, ada yang tidak sorry. Kalau yang sorry itu yang apa adanya, ya apa adanya dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya itu yang sorry. Ini yang nanti mengarah kepada tekstual, teksnya apa, gitu. Misalnya, nah ini kalau dalam hal-hal yang ikhtilaf ya. Misalnya kalau dalam penentuan awal bulan kemarin, awal Ramadan, itu ada hadis yang berbunyi sumu liru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan hilal. Ya sudah, itu mantuknya adalah perintah untuk ru'yatul hilal. Gitu. Nggak usah dikemana-kemanakan, mantuknya memang seperti itu. Gitu. Tetapi bagi orang yang mafhum, mengambil mafhumnya, maka diambil sisi lainnya gitu ya. Sisi lainnya. Adanya perintah ru'yah hilal itu karena ada pemahaman zaman dulu itu belum memahami ilmu-ilmu tentang hitung, ilmu-ilmu tulisan, ilmu-ilmu bacaan, sehingga disuruh ru'yatul hilal. Nah, ketika sudah bisa, maka kemudian hilang. Nah, itu berkaitan dengan ilat ya, ilatnya. Nah, itu pemahaman secara mantuk dan secara mafhum. Secara mantuk itu nanti ada yang sorry, ada yang ghairu sorry tadi ya. Sorry artinya jelas, ghairu sorry itu artinya tidak jelas. Dalam Al-Quran ada kata wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Itu kan jelas ya. Sorry gitu. Pemahaman seperti itu berdasarkan mantuknya, ngambil mantuk. Gitu. Mantuk yang sorry. Tetapi ada yang dia mengambil mantuk, namun nggak jelas caranya, ya nggak jelas. Misalnya begini, saya ketika mengatakan angka 4, gitu ya, angka 4, maka pemahaman kalian, ya, itu 4 ya, nilai di bawah 5 dan di atas 3, gitu ya. Gitu. Itu secara mantuk ya, secara mantuk. Tapi juga bisa dipahami bahwa 4 itu juga angka genap, gitu ya, dipahami sebagai angka genap. Gitu. Karena dia tidak sorry, ya, tidak sorry arahnya kemana, maka perlu perangkat-perangkat lain gitu ya, untuk menjelaskan. Lebih detail lagi nih, lebih detail. Ayat yang populer di kita. Tentang puasa ya. Ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, silakan dilihat di terjemahnya ya. Ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa kalian itu maridon sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Ini secara mantuk sorry ya, secara mantuk sorrynya, maka mengulangi di hari yang lain. Itu secara mantuk sorry. Gitu. Ya. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang Dzahiriyah, apa adanya. Gitu. Sehingga kalau ada orang yang bepergian atau sakit, ya dia nggak boleh puasa gitu. Kalau dia puasa, masih tetap ngulangi, masih tetap qadha gitu. Itu mantuk sorry. Tetapi mantuk ghairu sorry, ya, itu dengan cara menyisipkan, ya, menyisipkan. Gimana menyisipkannya? Barang siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan dan dia tidak puasa, maka mengulangi di hari-hari yang lain. Jadi ada sisipan kata dan dia tidak puasa, gitu, ya. Itu namanya mantuk ghairu sorry. Tersurat tapi tidak jelas, butuh sisipan. Kenapa harus ada sisipan? Karena petunjuk dalam hadis itu mengarahkan ke sana. Gitu. Petunjuk dalam hadis itu mengarahkan ke sana. Tapi kalau yang pertama tadi pemahamannya itu apa adanya gitu. Mau dia puasa nggak puasa tetap ganti karena dia sedang sakit atau sedang bepergian. Gitu. Tapi kalau yang mantuk ghairu sorry itu enggak. Contoh mantuk ghairu sorry lagi misalnya tentang kejadian Nabi Khidir itu ya. Nabi Khidir yang merampas perahu-perahu ya. Itu bunyinya kan apa? Apa itu? Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusbah. Ya. Wa kana wara'ahum, dan di belakang mereka malikun itu ada raja, ya'khudhu yang ngambil kulla safinatin ghusbah, setiap perahu ghusbah secara gosok. Gitu. Kalau secara mantuk sorrynya gitu. Tetapi kalau dipahami seperti itu ya, nanti bertentangan atau dia apa? Dia kontradiksi gitu ya dengan beberapa hal. Di antaranya kontradiksinya apa? Nah, kalau memang itu maksudnya gitu ya. Ada raja-raja yang mengambil semua kapal. Lah nyatanya kapal yang ditumpangi Khidir sama Musa itu nggak diambil katanya. Kan kontradiksi ya dengan realitasnya. Maka di sana itu harus dipahami secara mantuk ghairu sorry. Apa? Menyisipkan kata ya. Ya hudukulla safinatin sayyiatin ghusban. Ya, jadi ada raja yang mengambil solihatin. Jadi ada raja yang mengambil semua perahu yang baik-baik ghusban secara gosok. Gitu ya. Jadi yang diambil itu hanya yang bagus-bagus saja.
Gitu. Jadi menyisipkan kata solihatin. Jadi yang diambil itu hanya yang bagus-bagus saja, bukan yang jelek-jelek. Gitu. Nyatanya yang jelek masih ada yang dipakai oleh Khidir dan Musa, yang di lubang itu kan karena jelek, makanya nggak diambil. Gitu. Nah itu caranya, cara memahami mantuk ghairu sharih, tidak jelas. Maka gimana caranya? Cara mendapatkannya melihat dilalah, namanya dilalah itu pemahaman. Nah dilalah itu bisa berupa iktidho itu tuntutannya, ya seperti tadi saya sebutkan, itu iktidho namanya. Ada yang berdasarkan isyarahnya misalnya, atau tanda itu misalnya begini, uhilla lakum, apa itu, hurrimat alaikumul maitatu, ya hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ya, diharamkan atas kalian al-maitah, tangkai. Ya. Itu kan nggak jelas kalau dipahami secara sharih. Gitu. Diharamkan atas kalian tangkai. Maksudnya diharamkan apa? Gitu. Maka ditariklah ima namanya. Ima itu tanda-tanda. Nanti itu berdasarkan dengan pertimbangan hadis-hadis misalnya. Apa maksudnya? Oh, yang dimaksud ternyata adalah memakannya yang diharamkan itu. Diharamkan memakan bangkai. Gitu. Ya, diharamkan memakan bangkai. Itu contohnya, ya. Atau misalnya yang lain lagi misalnya. Isyarah ya misalnya. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Ya. Ini tentang berhubungan ya suami istri ketika bulan Ramadan. Ya. Atau yang lainnya. Misalnya, innal abrara lafi na'im misalnya ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik yang berbuat kebajikan itu ada dalam kenikmatan atau surga na'im. Nah, ini kalau secara mantuk sharih, dipahami secara sharih, ya, apakah itu kemudian dia setiap yang dia masuk itu karena apa gitu? Orang-orang yang ada dalam kebajikan itu dalam surga na'im. Nah, tapi kan di situ nggak jelas di surga itu karena apa, gitu. Nah, maka perlu disisipkan. Nah, itu namanya ghairu sharih ya. Disisipkan apa? Dia dalam surga kenikmatan karena kebajikannya, gitu ya. Jadi ada semacam tambahan kalau mau ditambah redaksi itu, ditambahkan redaksi. Itu namanya ghairu sharih ya, semacam itu. Ya, itu ghairu sharih. Ya, nanti bisa diambil hal-hal lain. Itu hal-hal lain. Oke. Mungkin contoh lain misalnya. Ini dalam pernah terjadi pada zaman Nabi. Nanti termasuk mengambil mantuknya. Nabi itu pernah bilang gini, pernah mengutus sahabat untuk ke Bani Quraidah namanya. Kemudian Nabi bilang, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidaklah kalian itu sholat ya, kecuali di daerah sholat asar, kecuali di daerah Bani Quraidah. Kemudian yang memahami secara mantuk ya, itu memahami bahwa sholatnya pokoknya harus di Bani Quraidah. Mau asarnya itu tepat waktu ataupun asarnya itu lewat waktu, pokoknya yang penting di Bani Quraidah. Nah, sehingga ketika itu sahabat Nabi terbelah pemahamannya. Yang satu memilih pemahaman di Bani Quraidah. Ya, ternyata sampai sana itu sudah maghrib, sehingga mereka sholat asarnya itu qadha di waktu maghrib. Gitu. Tetapi yang satunya lagi, kelompok satunya itu memahami tidaklah kalian sholat ya, di
Bani Quraidah. Ya, tidaklah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah jika waktunya masih cukup. Nah, itu berarti sorry, tidak jelas. Ya, kalau waktunya masih cukup. Kalau nggak cukup gimana? Ya bukan berarti kemudian di Bani Quraidah. Ya, sebelum sampai silakan sholat dulu sebelum maghrib, gitu, dimanapun berada. Ya, maka maksudnya adalah ketika Nabi ngomong gitu, itu biar cepet-cepet. Gitu. Itu pemahaman satunya. Nah, itu namanya ghairu sorry. Gitu ya. Jadi ada yang sorry, ada yang ghairu sorry. Oke, itu pemahaman cara ghairu sorry tadi ya. Jadi seolah-olah di Quran itu disisipkan sesuatu, ya, disisipkan sesuatu untuk memahami hal itu. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan kedua, apa tadi kaidahnya? Contoh kaidah 157 Pak, yang bila waktu sesuatu perlu diindahkan, maka sesuatu itu lebih perlu lagi diindahkan. Contoh lain gitu dari gitu. Ketika Ibrahim meminta. Oke. Kalau mau contoh lain ya nanti yang ada wa'id gola sebenarnya itu sama itu. Ya. Maksudnya apa sih di situ? Ini yang perlu kalian pahami dulu. Wa'id gola Ibrahimu Rabbi arini kaifatuhil mauta. Ya. Itu kan kaidahnya bila waktu sesuatu perlu diindahkan, maka sesuatu itu lebih perlu lagi diindahkan. Kalau Allah itu mengingatkan akan kejadian, kapan terjadinya, ya, untuk mengingat kapan itu, maka maksud Allah itu tidak sekedar kapannya, tetapi isinya apa gitu. Maksudnya gitu. Ketika Allah bilang wa idqala, itu kan kalau dalam tafsir kan wadkur idqala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya idqala Ibrahim, dan ingatlah. Kata-kata ingatlah itu kan berarti apa? Suruh ingat-ingat kan? Ingat-ingat kapan itu, ya. Ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Nah, di situ kan secara sepintas, secara mafhum, ya, Nabi Muhammad disuruh mengingat-ingat, gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim pernah berkata, Rabbi arini kaifatuhil mauta. Tetapi maksud Allah, ya ini secara mafhum ya. Maksud Allah ketika Allah bilang seperti itu bukan untuk mengingat kapannya, tetapi mengingat kejadiannya apa gitu. Ya. Kejadian apa itu? Ya Rabbi arini kaifatuhil mauta, itu kejadiannya. Ya Allah tunjukkanlah saya kaifatuhil mauta. Bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati-mati. Ya, mengambil ibrah itu maksudnya. Gitu. Nanti contoh yang lain misalnya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misalnya ya. Itu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, ya, berfirman kepada para malaikat. Itu disuruh ingat-ingat kapan terjadinya. Tetapi maksudnya bukan kapannya gitu. Secara sepintas kapannya. Tetapi yang dimaksud adalah apa isi daripada kejadian itu. Gitu. Gampangnya ginilah. Ya, misalnya saya bilang gini. Misalnya materi hari ini ya itu berkaitan dengan minggu lalu. Ya, ada kaitannya dengan minggu lalu. Kemudian saya bilang, coba ingat-ingat minggu lalu saya bilang, gitu ya. Coba ingat minggu lalu saya ngomong tentang apa misalnya. Maka kalian, ya, yang saya bilang seperti itu bukan berarti suruh ingat-ingat waktu itu kapan ya, gitu ya. Saya ngomong minggu lalu itu hari Rabu yang lalu, gitu ya. Jadi fokusnya malah ke hari Rabunya, gitu. Padahal bukan cuma itu yang dimaksud, yang saya maksud. Maksudnya adalah isi, gitu. Perkataan saya waktu itu apa, gitu. Nah, itu maksud dari
Contoh wa idqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Maka kalau nyari contohnya ya banyak, termasuk wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, nanti lagi wa idqala apa itu? Wa idqala Ibrahimu ya banyak juga. Wa idqala Musa, ya, wa idqala apa lagi? Cari aja nanti yang wa idqala itu. Berarti alamat kaidahnya itu wa idqala ya, Pak? Iya, gitu. Wa idqala. Pokoknya yang menyimpan kata ingatlah. Gitu, yang menyimpan kata ingatlah. Nah, itu maksud dari kaidah tersebut. Ya. Karena ketika wa idqala itu menyimpan kata ingatlah, ya. Wa idqala Musa li ahlihi misalnya. Wa idqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Wa idqala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah misalnya. Dan ingatlah ya ketika Musa berkata kepada kaumnya ya, bahwa innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sungguhnya Allah merintahkan kepada kalian menyembelih sapi gitu. Nah, Rasulullah itu tidak disuruh kapan itu terjadi, tidak suruh untuk ingat-ingat kapan itu terjadi gitu. Tetapi disuruh lebih jauh dari itu adalah fokusnya apa yang terjadi ketika itu, gitu ya. Ya, ibrah apa yang bisa dipetik dari kejadian waktu itu. Nah, itu namanya yang dimaksud dari kaidah 157 ya. Bila waktu sesuatu perlu diindahkan, maka sesuatu itu lebih perlu lagi diindahkan. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang 158 ya. Bila hukum disusun berdasar 158 kan ya tadi? Ya enggak? Iya, Pak. Yang keterangan. Oke. Bila hukum disusun berdasarkan keterangan ya yang dapat dipertimbangkan, maka membuangnya tidak diperkenankan. Ya. Nah, sebelumnya kan ada di kaidah berapa ya yang menyebut tentang ilat ya. Jadi yang namanya hukum itu kan kadang-kadang karena ilat. Ya, karena ilat. Itu yang banyak ya, yang banyak. Misalnya begini. Ayat tadi ya, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu kan ada hukumnya apa? Potong tangan. Potong tangannya karena apa ilatnya? Seseorang dipotong tangan karena dia mencuri. Itu ilat namanya. Gitu. Alasan ilat itu, alasan atau sebab. Ketika alasan itu enggak ada ya maka enggak berlaku hukumnya. Ya, ketika ilat dia tidak mencuri ya maka tidak dipotong tangannya, itu namanya ilat. Tetapi kadang-kadang sebuah hukum itu disusun berdasarkan sifat atau keterangan, gitu, bukan lagi berdasar ilat, gitu. Maksudnya kaidah ini begitu. Bila hukum disusun berdasarkan keterangan yang dapat dipertimbangkan, maka membuangnya tidak diperkenankan. Kalau ada keterangan yang beriringan dengan hukum, ya, kemudian keterangan ini muktabar itu dapat dipertimbangkan, dapat dianggap sebagai sebab hukum, ya, maka jangan kemudian dibuang hukumnya, jangan kemudian itu tidak dianggap, gitu, tapi anggaplah, gitu, ya. Sebagai contoh apa tadi, misalnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Ya, kalau yang diartikan apa artinya? Dan barang siapa yang memanggil selain Allah, yang memanggil bersama Allah Tuhan yang lain, ya, yang tidak ada dalil, ya, tidak ada burhan bukti, ya, padanya, dengan itu, ya, fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Ya. Coba perhatikan ya di situ. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Ini harusnya ditulis lengkap ya. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Hukumnya apa hukumnya di situ? Ada hukum fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Ya. Wa hisabnya itu di sisi Allah. Maksudnya perhitungan, siapa perhitungan gitu, efek dari kelakuannya itu, ya. Nah, di sini ya,
itu ada sifat, ya, ada sifat muktabar di sana. Ada wasfan muktabar, ada keterangan gitu ya. Keterangan yang dia dapat dipertimbangkan. Apa di situ? La burhana lahu. Ya. Tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Ya. Itu dapat dipertimbangkan itu sebagai di antara faktor yang memunculkan hukum. Gitu. Hukumnya apa? Haram gitu ya. Hukumnya dosa besar, maksudnya gitu. Barang siapa yang memanggil atau menyembah selain Allah, gitu ya, atau mempersekutukan Allah, dan dia tidak punya dasar, tidak punya dalil satupun, gitu, tidak punya argumen satupun, gitu. Itu kan keterangan ya. Maka dia masuk dalam keharaman, gitu. Itu hukumnya ya. Hukumnya masuk dalam keharaman atau dia dianggap syirik misalnya. Gitu. Maka la burhana lahu bihi ini disebut wasf atau disebut keterangan yang bisa dipertimbangkan. Maka jangan dibuang gitu. Itu jadi penguat gitu. Ya, penguat apa? Penguat bahwa ilatnya sebenarnya karena dia mensekutukan Allah. Itu inti ilat. Ya. Dia masuk ke haraman karena dia mempersekutukan Allah, memanggil atau berdoa memohon kepada bersama dengan Allah, tetapi juga menyekutukan kepada Tuhan yang lain. Nah, di sisi lain ya, ini keterangannya, dia tidak punya dalil atas hal itu, tidak punya argumen, ya, tidak punya argumen. Ya, Tuhannya itu tidak patut disembah, gitu. Nah, itulah burhana lahu, ya. Maka itu jangan dibuang gitu ya, jangan tidak dianggap, tetap dianggap yang kata-kata la burhana lahu. Meskipun ya kalau itu tidak ada, itu masih bisa berdiri sendiri, maksudnya gitu ya. Tapi jangan kemudian dibalik, kalau dia punya dalil gimana? Haram nggak? Ya tetap haram mau menyekutukan Allah, gitu. Punya argumen ataupun tidak punya argumen, gitu ya. Tetapi dengan adanya kata-kata tidak ada argumen, ya tidak ada argumen, maka apapun yang menyekutukan Allah itu tidak punya argumen. Gitu. Jadi pahami nggak ya? Sulit ya kayaknya. Sebenarnya begini kali ya. Apa ya dalam sehari-hari misalnya. Barang siapa atau gimana ya? Contohnya misalnya dalam sehari-hari barang siapa yang tidak hadir ya di kelas ya dan dia tidak punya alasan yang kuat gitu ya, maka dia dianggap absen gitu ya, dianggap absen gitu. Maka kata-kata tidak punya alasan yang kuat itu namanya sifat ya, sifat yang dapat dipertimbangkan sebagai hukum gitu ya, hukum bahwa dia dianggap absen tadi ya, dianggap absen itu hukum namanya. Kata-kata tidak punya alasan yang kuat itu namanya sifat atau apa tadi, keterangan ya, keterangan yang dapat dipertimbangkan. Maka keterangan ini jangan kemudian dibuang gitu ya, ini jadi pertimbangan gitu ya, jadi pertimbangan penting untuk menetapkan suatu hukum gitu. Meskipun jika kemudian ada alasan yang kuat bukan berarti kemudian dianggap masuk gitu ya, kan gitu ya. Secara mafhum mukhalafah kan redaksinya tadi
siapa yang tidak masuk kelas dan tidak punya alasan yang syar'i yang kuat, maka dia dianggap absen. Berarti tidak punya alasan yang kuat, ini namanya keterangan sifat. Dan itu penting untuk dipertimbangkan. Meskipun jika dipahami secara terbalik, mukhalafah, itu artinya dia kalau dia dibalik berarti kan barang siapa yang dia tidak masuk kelas dan punya alasan yang kuat, maka tidak absen. Kan tidak gitu juga, tidak otomatis kemudian ketika dia punya alasan kemudian dianggap hadir, kan enggak juga. Ya. Tetapi dengan adanya keterangan tidak punya alasan, ya, itu menjadi hukum penguat gitu. Menjadi hukum penguat. Bisa dipahami nggak ya? Semoga bisa ini. Dari contoh yang lain gimana? Pokoknya keterangan tambahan lah, keterangan tambahan, ya, yang itu dia tidak menjadi penentu, tetapi menjadi pertimbangan, gitu. Bedanya dengan ilat apa? Kalau ilat itu sudah pasti, ketika ilat ada, maka diberlakukan. Ketika ilat tidak ada, maka tidak diberlakukan, gitu ya. Kalau sifat, ketika dia ada, menjadi penguat. Ketika tidak ada, bukan berarti kemudian hilang hukumnya. Jadi mengerti ya? Ya, contohnya tadi, orang yang memanggil atau memohon berdoa bersamaan dengan Allah disertai Tuhan lain, artinya syirik gitu ya. Orang yang menyekutukan Allah dan dia tidak punya argumen, tidak punya dalil, ya, maka dia masuk neraka. Enggaklah gitu ya redaksinya ya, masuk neraka. Sifatnya apa keterangannya? Keterangannya adalah dia tidak punya dalil. Kebalikannya kan begini, berarti kebalikannya kalau secara mafhum mukhalafah. Orang yang syirik dan dia punya dalil, maka tidak masuk neraka, kan gitu ya. Itu secara mafhum mukhalafah. Nah, dalam hal ini tidak demikian gitu ya, dalam memperlakukan mafhum mukhalafahnya. Gitu. Ya. Tidak demikian. Bukan berarti kemudian kalau dia punya dalil kemudian masuk surga, enggak juga. Itu artinya dia tidak punya dalil itu sebagai penguat gitu. Bahwa orang-orang yang syirik ya, menyekutukan Allah itu pasti tidak punya dalil. Gitu, pasti tidak punya dalil. Jadi paham ya? Nah, semoga bisa lah. Gitu. Kira-kira demikian. Oke, itu namanya mantuk dan maksud. Untuk yang mantuk itu gampang sekali, ya. Untuk yang mantuk itu gampang sekali. Tapi yang mafhum itu sulit, ya. Karena memahami mafhum itu harus otaknya encer, namanya gitu. Otaknya harus logikanya itu berjalan. Kalau logika kita nggak berjalan, maka nggak ketemu pemahamannya. Gitu. Makanya orang-orang ahli fikih itu ya otaknya harus encer, harus jalan gitu untuk memahami suatu dalil, suatu nas. Gitu. Ya, termasuk adanya perbedaan itu ya karena otaknya encer, makanya kemudian mikirnya bisa beda-beda gitu. Karena otaknya encer. Sehingga wajar kalau berbeda-beda pemahaman. Oh, otaknya beda-beda, ya encer semua. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Insya Allah bisa, Pak. Gimana pemakalan, paham nggak? Jangan-jangan yang peserta malah nggak paham. Oke. Jadi kalau yang kaidah 100 Pak, jadi kaidah yang 198 itu fokusnya itu ada di ini ya Pak, yang berkaitan dengan deskriptif dan kaitan desertatifnya aja ya Pak ya? Ya, itu kata keterangan ya. Ya keterangannya, gitu. Keterangan jadi, yang keterangan yang mengandung mafhum mukhalafah sama keterangan yang enggak ya gitu ya Pak. Oke. Ya intinya bahwa kadang-kadang hukum itu ya itu disebabkan oleh ilat yang ada keterangannya gitu ya. Jadi ilatnya tetap tadi syiriknya menyekutukan Allah. Tetapi di situ ada tambahan keterangan tidak punya dalil. Ya. Nah, tambahan keterangan ini jangan dibuang sia-sia. Itu dijadikan penguat
untuk ketetapan hukum, gitu. Ya, tetapi dia bukan menjadi satu-satunya yang kalau berlaku kebalikannya kemudian hukumnya juga berubah, enggak demikian. Paham ya? Gitu. Nah itu. Nah kata keterangan deskriptif tadi itu maksudnya keterangan. Keterangan itu ya kalau dibunyikan itu yang ada kata-kata yangnya lah, yang tidak punya dalil. Gitu. Keterangan sifat. Jadi pahami ya? Alhamdulillah. Oke. Coba. Kita dari mana asalnya? Kita Patricia. Asal saya dari Bengkulu, Pak. Bengkulu. Dulu di mana? Sebelum di IKI di mana? Dulu di Alimarat, Pak. Bandung. Di mana? Di Alimarat Bandung, Pak, terakhir. Oke. Kalau satu lagi siapa? Jadi Najiatul Fadilah ya? Ya, Pak. Dari mana asalnya? Dari Jambi, Pak. Jambi. Sebelum di IKI di mana? Di Jambi juga Pondok Pesantren Jambi ya, Pak. Pesantren ya. Ya. Oke, baik ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Barangkali ada. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Kalau kalian pengen lebih lanjut bisa baca-baca buku-buku usul fikih, itu ada Mantuk Mafhum. Atau Ulumul Quran juga ada. Kalau di kaidah tafsir bisa baca bukunya Prof. Suresh, kaidah tafsir itu juga ada. Jadi, teorinya itu ada. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan saja. Nah, berarti kita masih ada berapa lagi pertemuan? 2 lagi. Dua ya. Oke, 2 minggu depan sama depannya lagi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.